Puluhan juta penduduk Indonesia belum punya akses air bersih. Salah satu masalah yang jarang terungkap ke publik adalah isu air bersih dan air minum. Ternyata 20 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses air bersih dan akses sanitasi yang layak. Meskipun begitu, pemerintah sudah menargetkan 100% penduduk Indonesia mendapatkan akses air bersih layak minum pada tahun 2024 dengan melakukan pembangunan jaringan air bersih perpipaan. Jaringan pipa dinilai lebih aman dari sumber lain, sehingga air yang dialirkan baik untuk kesehatan. Berikut adalah cuplikan mengenai kondisi air bersih di Indonesia. Masih banyak kota di Indonesia yang kekurangan air bersih. Seperti yang kita tahu, manfaat air bersih sangatlah banyak, seperti untuk dikonsumsi sebagai air minum, untuk masak, mencuci tangan agar tetap bersih, mencuci baju, menyiram tanaman, dan juga mandi. Masih banyak lagi kegiatan yang memerlukan air bersih. Sementara itu, di sisi lain di kota Semarang, kalau disedot gitu toh airnya kayak air kali gitu loh, bau. Di sini kuwi nanu bau kuning. Winginane kemarin toh ireng. Sentok sakbak malah balunya abang ireng. Kan nanti bau lagi. Jadi kalau enggak bau, wah worong-worong kan lak mambu. Lah ngiseni ember. Mau masak loh, bingung. Ya nunggu. Kalau beli kan kapotan kondisi ini gini ya. Udah ngomong putu ngangsu. Waduh, kesel. berikut adalah potongan mengenai kondisi air bersih di kota Semarang. Dari video dokumenter yang telah disaksikan, terdapat salah satu isu utama yang menjadi fokus permasalahan, yaitu krisis air bersih di kota Semarang. Fun fact-nya, permasalahan air bersih di kota Semarang ini sudah ada sejak zaman Belanda loh teman-teman. Dan berdasarkan data CNBC Indonesia, sudah lebih dari 70% populasi di Indonesia belum memiliki akses air bersih. Baru 23% populasi di Indonesia yang menikmati air bersih. Dampak dari kekurangan air bersih bisa sangat serius, mulai dari penyebaran penyakit, standar kehidupan menurun, kelaparan, kerusakan lingkungan, hingga guncangnya perekonomian. Penyebab utama terjadinya krisis air bersih di kota Semarang meliputi beberapa faktor. Faktor yang pertama seperti meningkatnya jumlah penduduk, yang artinya juga meningkatnya jumlah kebutuhan air. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata karena baru sekitar 50% yang sudah dijaring oleh saluran PDAM, Yang dimana hal tersebut menyebabkan warga Semarang harus membeli air. Yang ketiga adalah kondisi geografis kota Semarang yang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pantai yang menjadi tantangan untuk distribusi air bersih. Yang keempat adalah perubahan iklim yang dapat menyebabkan masalah seperti kemarau berkepanjangan dan juga banjir, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait untuk meminimalisir hal tersebut. Adapun tindakan yang dapat dilakukan dari segi pemerintah untuk mengatasi masalah krisis air bersih itu, yang pertama itu untuk melakukan sosialisasi betapa pentingnya air bersih itu, memperbaiki infrastruktur penyaluran air bersih. Sudah banyak yang dilakukan sesuai idealisnya lah. Dan program Pamsimas yaitu penyediaan air minum dan sanitasi, pengelolaan sumber daya air dengan maksimal agar dapat mencukupi kebutuhan air bersih di kota Semarang. Nah, yang seterusnya itu ada kolaborasi dengan stakeholder untuk mendorong kolaborasi dengan pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Peningkatan akses dan tarif agar harga untuk mendapatkan air bersih itu terjangkau. Dan yang terakhir ada rencana jangka panjang untuk mengembangkan pengelolaan air bersih yang melibatkan masyarakat dan pemerintah. Selain dari pemerintah, masyarakat juga memiliki tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama yakni edukasi diri dengan meningkatkan kesadaran diri tentang dampak negatif dari penggunaan air yang tidak terkelola dengan baik. Kedua, ikut berpartisipasi dalam program Pamsimas. Masyarakat berkontribusi dalam perencanaan serta pengelolaan sistem penyediaan air bersih. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya air. Masyarakat menghindari penggalian sumur secara sembarangan serta melaporkan apabila ada praktik-praktik yang dapat merusak sumber air. Yang keempat ada inisiatif dalam penghematan air. Masyarakat mengimplementasikan
mengimplementasikan praktik penghematan air di dalam rumah tangga seperti menggunakan air bekas yang masih layak untuk menyiram tanaman di sekitar rumah. Yang terakhir yakni kolaborasi dengan pemerintah. Masyarakat ikut berkontribusi dalam forum diskusi terkait penyediaan air bersih dan memberikan masukan-masukan terkait tata kelola dalam penyediaan air bersih. Krisis air bersih di Semarang berkaitan dengan materi mata kuliah rekayasa lingkungan, yaitu pertama terkait pengembangan infrastruktur spam, di mana kita harus memperpanjang jaringan pipa agar dapat melayani di daerah dataran tinggi, rendah, dan juga pesisir. Warga saat ini menjadi tantangan besar bagi pemangku kebijakan di Kota Lumpia. Sejumlah upaya dilakukan agar kota yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pantai ini keluar dari masalah. Kemudian terkait manajemen sumber daya air baku, kita harus meminimalisir penggunaan air tanah agar tidak menyebabkan penurunan air tanah. Juga kita harus memanfaatkan air hujan, bendungan, dan reservoir sebagai sumber air alternatif. Tapi masih ada das tripik, das garang, mundingan, plumbon. Kemudian terakhir terkait kualitas air, di mana kita harus memastikan air memenuhi standar kesehatan dan kualitas yang aman untuk dikonsumsi. Kondisi air bersih di Kota Semarang memang menjadi sebuah tantangan besar. Namun bukan berarti tanpa solusi. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan inovasi teknologi, harapan untuk mengurangi dampak dari banjir dan menjaga kualitas air tetap terbuka lebar. Karena pada akhirnya menjaga lingkungan adalah tugas kita bersama. Mari terus peduli karena air yang bersih dan lingkungan yang aman adalah hak semua orang. Sekian review Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye-bye. Ngebut banget.